Matius 9 ayat 35, 36, 37. Sudah dapat semua? Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuai yang memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya, amin untuk firman Tuhan. Ya, jadi pada pagi hari ini kalau kita melihat di dalam Injil Matius ya, ini Yesus bersama dengan murid-muridnya. Apa yang dilakukan Yesus di situ? Ya, Yesus datang untuk memberitakan berita keselamatan umat manusia dari mana? Dari dosa. Ya, dari dosa. Ya, jadi Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita umat-umat berdosa. Ya, kita tadinya diperhamba oleh dosa, dilepaskan oleh siapa? Yesus. Kita tadinya diikat oleh iblis, dilepaskan oleh Ada yang pernah diikat iblis? Ada? Sabtu Minggu kalian diikat iblis kok. Hah? Benar enggak? HP. Ya, iblis itu bentuknya macam-macam kan? Ya, zaman sekarang itu dalam bentuk HP. Iya. Kalau Sabtu Minggu, banyak mana kamu pegang HP atau baca Alkitab? Ya, berarti kita sedang diikat. Ya, tidak hanya kamu tapi kita berarti saya dengan Pak Hizkia juga. Ya, benar ya Pak ya. Ya, setuju. Ya, zaman sekarang zaman sekarang ini yang digunakan setan adalah handphone untuk mengikat kita. Ya. Coba kalau kamu ke gereja, ketinggalan Alkitab, pulang nggak ngambil? Enggak. Kalau handphone ketinggalan? Pulang. Ya, berarti lebih kuat mana, handphone atau Alkitab? Handphone. Kalau Alkitabmu hilang, gimana perasaanmu? Biasa saja. Kalau handphonemu hilang? Panik. Nah, ini artinya apa? Jangan kira setan itu masih model-model yang dulu masuk ke orang-orang kerasukan, yang walaupun sekarang masih ada juga. Tapi tanpa kita sadar, kita diikat sama setan, sama iblis lewat handphone. Ya. Nah, untuk itulah Yesus datang. Ya, kalau zaman dulu Yesus datang, ya pasti ketemu orang. Orang apa kalau ketemu dulu? Orang sakit. Orang apa lagi? Orang lapar. Orang kekurangan. Apa lagi? Hah? Baca situ. Kerasukan. Apa lagi? Ya, pokoknya yang ditemui Yesus pada saat itu orang-orang yang menderita. Zaman sekarang kalau Yesus datang, yang ditemui apa? Yesus naik di lantai 2. Melihat di pojok sibuk. Lihat di pojok sibuk. Di pojok, wih ada yang baca Alkitab. Puji Tuhan, tak berkati kamu. Iya. Ya, nah, jadi zaman sekarang ilah-ilahnya itu banyak sekali ya. Wah, zaman sekarang banyak sekali tawaran-tawaran dunia, gitu ya. Nah, kamu generasi muda, kalau kamu tidak waspada, ya sering saya katakan di Alkitab itu hanya 2 kata yang sering diulang-ulang. Apa? Waspada dan berjaga-jaga. Berarti kalau disuruh waspada, disuruh berjaga-jaga, berarti musuh kita itu ya sedang berjalan, ya. Setiap saat bisa menelan kita. Ya.
Waktu ular dikutuk, makanannya apa? Apa? Hei, kamu udah baca Kejadian semua ya? Waktu ular dikutuk, makanannya apa? Hai. Waktu ular dikutuk, makanannya apa? Makanan ular apa? Debu tanah. Lah, tapi yang sering bunyi di sekolah kodok yang dimakan. Nah, ya, ular itu kan hanya dijadikan alat sama setan, iblis. Ya, ya. Satu lagi bedanya ular zaman dulu dengan ular zaman sekarang apa? Bisa bicara. Iya, ular zaman dulu itu bisa bicara. Ular sekarang pernah kamu ngajak ular? Waktu ada ular masuk dalam rumah, kenapa kamu masuk rumah ya? Iya, cuma bunyi. Nggak ada yang ular zaman dulu bisa bicara. Ya, tapi karena diperalat kan. Ya, sama kalau orang lagi, siapa kamu di dalam? Lucifer. Nah, ini ya. Jadi itu hanya diperalat. Ya, makanya kalau orang nggak kuat imannya, nggak kuat suka menyimpan banyak masalah, pasti gampang setan untuk masuk ya, untuk diperalat. Jadi ular itu hanya diperalat oleh setan. Makanya ular itu waktu dikutuk apa? Makananmu adalah dari debu tanah. Debu tanah itu kamu dibuat dari mana? Manusia itu dibuat dari mana? Debu tanah. Jadi makanan ular itu apa? Apa? Lah iya, manusia. Ya. Belum pernah saya lihat, Pak Pendeta datang, babi saya kerasukan setan. Belum pernah. Yang banyak kerasukan itu siapa? Manusia. Karena makanan setan adalah manusia. Ya, hati-hati ini incaran setan semua kan. Hati-hati. Ya, setan bisa memakai berbagai cara. Makanya dikatakan orang yang licik. Ya, setan itu licik. Ya. Jadi hati-hati. Nah, untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini membawa berita gembira bahwa kita akan diselamatkan dari kutuk dosa, dari kuasa-kuasa setan, iblis. Ya. Nah, coba kita lihat kemana saja Yesus pergi. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Kenapa dia ke kota dan desa? Nah, apa? Untuk mengajar. Untuk apa di situ? Apa yang dilakukan Yesus? Ya, mengajar. Artinya Yesus itu tidak pilih-pilih tempat. Ya, semua tempat dilayani oleh Yesus. Ya. Pondok Azarel khusus menerima orang Nias. Orang Sulawesi pulang. Ada enggak? Pondok Azarel khusus menangani yang bapaknya pelihara ikan, usaha ikan. Yang bapaknya ngangon kambing, kerbau, enggak diterima. Ada enggak? Tidak ada. Tapi semua orang dilayani. Ya, siapapun. Yesus berkeliling dari desa ke kota, dia tidak pernah mengkotak-kotakan. Ya. Tidak pernah mengkotak-kotakan kamu orang kota, kamu orang desa. Wong desa, wong kota, sama saja semuanya. Ya. Sama kita di sini, mau yang mancung, mau yang mancung ke dalam, mau yang keriting, mau yang lurus rambutnya, semua dilayani. Ya, tidak ada pilih-pilih. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Yesus nggak pernah pilih-pilih pelayanan. Dia layani semua orang. Apa yang dia lakukan di situ? Pertama, dia mengajar. Apa yang diajar? Di rumah-rumah ibadat. Berarti masuk tempat-tempat ibadah. Dia mengajar. Tentang apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, inti berita Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Berita yang sama juga disampaikan sampai saat ini, bertobatlah. Bertobat apa artinya? Kembali ke jalan yang benar.
Ya. Kemudian apa lagi? Memberitakan Injil kerajaan sorga kan, Injil kerajaan sorga. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tidak hanya Injil, sama ketika dia memberi makan 5.000 orang dengan 7 roti 2 ikan. Oh 5 roti 2 ikan. Yang di sini iya. 5 roti 2 ikan. Nah, 5 roti 2 ikan. Ya. Apa dikatakan di situ? Kenapa Tuhan Yesus memberi? Ya. Apa? Karena tergerak hatinya. Ya. Kalau kalian dikotbahin terus kalian lapar, firman itu tidak akan masuk. Makanya kalian dikasih makan dulu baru dikotbahin. Ya. Apa? Belum makan. Ya. Ke sekolah itu kan makan dulu kan. Baru dengar firman. Ya. Tapi kembali manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi setiap firman yang sampaikan. Jadi holistik. Holistik itu artinya secara utuh, jasmani dan rohani. Pelayanan Yesus itu holistik, seutuhnya. Tidak hanya rohaninya yang dicas terus. Yang saya katakan kemarin, kalau kalian sepanjang hari suruh doa terus, gak ada yang masak. Gak ada yang pergi ke pasar. Ya, akhirnya apa? Apa? Mati. Mati dia. Ya. Iyalah. Ya. Jadi harus utuh. Seutuhnya jasmani dan rohani. Makanya kamu di sini apa? Tidak hanya doa, tapi diajar untuk bertani, menanam jamur. Ya. Untuk apa? Ya. Supaya ketika kamu masuk di pelayanan nanti, ketika kamu masuk berumah tangga, ya, nanti anakmu nangis, karena dia butuh susu. Ya. Ya, kamu pengangguran, ya. Apakah cukup doa? Ya. Mulai dengan doa, baru mulai bekerja supaya bisa beli susu. Kamu masuk di pom bensin, bawa motor. Dalam nama Yesus, isi bensin. Ya? Kamu tutup, pergi. Cari masalah itu di pom bensin. Ya. Tapi kamu harus kasih uang supaya bisa diisi tangkinya. Ya, benar nggak? Sama juga. Kalau suatu waktu kamu nginap di rumah orang, ya. Kamu makan, taruh aja piring di situ. Besok tuan rumahnya bangun. Oke, lanjutkan setahun lagi di sini ya. Kira-kira gitu nggak? Atau kayaknya terakhir kamu di sini deh. Ya. Itu dia. Terakhir kamu di sini. Ya. Nah itu. Jadi kalian dilatih tidak hanya dari sisi rohaninya tapi dari sisi jasmani juga. Supaya ya seperti Tuhan Yesus. Tidak hanya rohaninya. Dia ketemu orang sakit disembuhkan. Ketemu orang buta disembuhkan. Ketemu orang apa lagi? Orang lumpuh, ketemu orang mati, dibangkitkan. Ya, orang mati disembuhkan. Ya, dibangkitkan. Ya, orang buta, ya dibuat melihat. Ya. Nah itu tidak hanya ini, tapi ketemu persoalan bisa menjawab persoalan. Yesus ketemu persoalan, dia bisa selesaikan persoalan. Ya. Harusnya kita juga seperti itu. Jadi, dia memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan
segala penyakit dan kelemahan. Ya. Kalau orang sudah berjumpa dengan Yesus, hidupnya akan berubah. Ya. Siapa yang bisa membuat orang berubah? Tuhan Yesus. Bagaimana mereka mau mengenal Tuhan Yesus kalau tidak ada yang pergi menyampaikan? Ya. Pak Iskia jauh-jauh ke apa itu, suku apa? Lauce di Sulawesi Tengah. Ya. Kalau nggak ada orang yang ke sana, mereka nggak bisa dengar firman. Ya, mereka nggak kenal Yesus. Ya. Kalau nggak ada orang hamba-hamba Tuhan yang naik ke Batu Peluru, orang Batu Peluru tidak akan dengar firman Tuhan dan tidak akan pernah mengalami perubahan. Ya. Nah, tapi kembali ke sini. Bisa saja KTP-nya Kristen, ya, bisa saja KTP-nya Kristen, tapi dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, saya ulang, orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus pasti hidupnya akan berubah. Ya. Pelacur, perempuan yang kedapatan berzinah, ada nggak ditulis di Alkitab kembali ke melakukan profesi yang sama? Tidak ada. Perempuan Samaria waktu berjumpa dengan Yesus, apakah suaminya masih banyak? Ya. Mengalami perubahan hidup. Orang yang sudah digerasa itu, yang sudah diikat, nggak ada lagi yang bisa nangani. Ketika ketemu Yesus, apa yang dialami? Perubahan. Ya, satu-satunya penginjil yang latar belakangnya orang gila. Ya, orang gila juga bisa dipakai Tuhan. Ya, siapa saja bisa dipakai oleh Tuhan. Intinya mau nggak kita berjumpa dengan Tuhan? Ya kan? Jadi orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan pasti mengalami perubahan dalam hidupnya. Nah, kita koreksi aja hidup kita. Apakah hanya di kakak saja karisteng? Ya, atau hidup kita mengalami Yesus. Ya. Ini kenapa Yesus mau menyembuhkan orang? Ya, tadi holistik secara menyeluruh, ya, jasmani dan rohani. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya. Kenapa Yesus mau menolong mereka? Ya, karena digerakkan oleh belas kasihan. Ya. Udahlah, kita menderita aja, biar Tuhan tergerak hatinya. Hah? 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 Gitu? Bukan begitu. Ya. Bagaimana kita membuat hati Tuhan tergerak? Ya, kalau Tuhan bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia. Ya. Tapi kamu nggak lakukan, kira-kira Tuhan senang nggak? Nah, kira-kira hatinya tergerak nggak? Iya. Tapi kamu taati semua perintah Tuhan. Tuhan lihat, Novi ini mengikuti setiap perintah-perintahku. Apa yang kukatakan dia lakukan. Coba lihat, dompetnya tinggal 1 lembar 100 perak. Udahlah, tak gerakan hatinya Kesia. Langsung Kesia ambil dompetnya. Novi, ya, ini sedikit. Saya dapat kiriman, ini sedikit lah untuk kamu. Ya. Nah, ya kan bisa Tuhan pakai siapa saja kan. Nah, Tuhan lihat, Linda nggak pernah berdoa. Baca Alkitab juga asal-asal. Novi dapat kiriman. Tadi artinya Novi sudah tergerak. Hitung-hitung. Itu adalah 1 lembar.
Pas mau dikasih Tuhan bilang, jangan. Ya. Jadi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Tapi bukan untuk sogok ya. Bukan menyogok Tuhan, tapi menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, dikatakan seorang prajurit tidak usah memusingkan apa yang menjadi kebutuhannya. Itu sudah dipikirkan oleh komandannya. Tinggal kamu senangkan saja hati komandan. Ya kan? Sama juga kalau kamu bikin jengkel saya bawa martabak. Lebih saya makan sendiri. Benar gak? Ya. Makan sambil ngomong-ngomong. Kurang ajar. Ya. Hah? Enggak kan? Pasti. Jadi kalau kamu menyenangkan hati Tuhan, apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu mau ya. Apa yang kamu butuhkan pasti Tuhan cukupkan. Ya. Tugas kita apa? Menyenangkan hati Tuhan. Baik. Ya. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Nah, ini. Siapa yang akan pergi menuai? Ya, coba bayangkan. Kita sedang ditaruh di ladang yang perlu, ladang yang sudah menguning. Siapa yang akan menuai? Pertanyaannya, minta kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Pakai aku untuk menuai jiwa-jiwa. Ya. Itu destiny kita nanti kan. Tujuan akhir kita. Ya. Makanya segala sesuatu kita harus lihat destiny-nya apa sih? Tujuannya apa sih? Kalau orang yang tahu tujuannya pasti akan serius mengikuti. Kalau destiny kita, saya akan dilatih untuk melahirkan anak-anak rohani yang baru. Ya, jadi kalau kita tahu tujuan hidup kita, tujuan kita ada di suatu tempat, ya kamu akan benar-benar mengejar. Ya. Harus punya mental belas kasihan, tapi jangan punya mental dikasihani. Kita jangan punya mental dikasihani, tapi taruhlah mental kamu harus punya belas kasihan kepada orang lain. Kalau orang yang minta dikasihani itu gak akan pernah jadi berkat bagi orang lain. Ya. Tapi kamu ada di sini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, itu destiny. Menjadi berkat membawa jiwa. Dan berkat itu menolong orang, memberkati orang itu jangan selalu diukur dari harta, uang. Ya. Kalau kamu ukur dari situ, oh nanti saya jadi pejabat baru saya bisa menolong orang. Ya. Tapi Tuhan katakan, apa yang ada padamu? Ya, apa yang ada padamu? Ada kakimu, pakai untuk tolong orang lain. Kamu punya tangan untuk potong bambu, tolong orang yang butuh bambu. Punya. Kamu bisa panjat pohon, naik di atas pohon, papas itu. Jadi berkat bagi orang lain. Supaya ketika menimpa rumah orang, ada angin, gak menimpa rumah orang, jadi gak merugikan orang lain. Kamu sudah menolong orang lain. Kan? Ya. Kamu punya mulut. Ada yang lagi sakit hati, hibur dia. Ya. Kamu bisa main gitar. Ya, mainkan gitar. Ya. Nah itu, kita punya semua ada di tangan kita kok. Ada mata kita. Ya. Pakailah itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidup itu adalah kesempatan. Pakai untuk memberkati orang lain. Saya kira itu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.